Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita mau datang di hadirat Tuhan, menghampiri hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang kita kerjakan akan benar kalau kita jalani di dalam nama Tuhan, dan belajar untuk selalu hari ini mengalahlah hal yang rasanya paling sulit dilakukan tapi paling penting untuk kita kerjakan. Mari bersama kita datang di hadirat Tuhan. PKJ 41, PKJ 41 ayat 1 sampai 2. PKJ 41 bait pertama dan yang kedua, Ku datang kepadamu. Ku datang kepadamu, anak domba ku mohon pengasihan, anak domba atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, anak domba Ku datang kepadamu, anak domba Ku mohon pengasihan, anak domba Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami datang di hadirat Tuhan memohon pengasihan Tuhan hari ini, agar di tengah-tengah keberdosaan kami tetap bisa dikuduskan oleh Tuhan, agar boleh meraih hal-hal baik dan yang benar di hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 13. Ulangan 13 ayat 16 sampai 18. Ulangan 13 ayat 16 sampai 18. Ulangan 13 ayat 16 sampai 18 akan menjadi bacaan kita hari ini. Ulangan 13 ayat 16 sampai 18, dengarkanlah sabda Tuhan. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya dan yang kusampaikan padamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita tuh nggak tahu ya kalau Bapak Ibu tuh, saudara-saudara ketika kecil atau sampai sekarang, kalau punya barang itu dikasih nama. Saya ingat dulu kalau orang tua saya itu suka ngasih nama di tas, kemudian di alat tulis, di buku gitu ya, supaya nggak ketukar kalau dulu anak-anak sekolah gitu ya. Atau mungkin ketika udah besar, ketika kita ini ditulis juga di peralatan-peralatan seperti botol minum atau apa,
Kadang pakai spidol, kadang ada orang pakai stiker nama gitu ya, supaya tidak tertukar. Bapak Ibu punya kebiasaan itu juga nggak ya? Atau saya emang mau nggak usah pakai kayak gitu gitulah, pokoknya yang punya saya mah saya ingat gitu ya. Atau kalaupun bisa keambil orang ya udahlah gitu. Kepemilikan, Bapak Ibu Saudara, kadang kita tuh kalau sudah punya rasa kepemilikan ya, rasanya sulit untuk melepas hal tersebut. Padahal sekalipun kita tahu bahwa apa yang kita miliki, yang kita dapat dari pekerjaan, dari keluarga, dari perjuangan kita sampai hari ini, entah mungkin dari orang tua atau dari pasangan, itu semua titipan dari Tuhan. Sehingga yang namanya titipan ya kan namanya juga titip. Jadi kalau dititip itu bisa diambil lagi sama yang punya. Cuma kadang kita merasa terlalu erat memegangnya sampai kita lupa bahwa itu adalah titipan dari Tuhan. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan umat ketika mereka menuju tanah perjanjian itu, mereka kadang-kadang kan harus berperang gitu ya. Nah, ketika mereka berperang kadang-kadang kan ada barang-barang jarahan bisa dibawa pulang nih. Nah, Tuhan itu tipenya adalah Allah yang cukup tegas. Ketika misalnya dia ingin umat Israel berperang dan menang, mereka nggak boleh bawa apa-apa dari sana. Ya, barang-barang itu biarlah di sana gitu. Entah orang nanti ada yang ngambil, entah nanti dibakar, pokoknya nggak boleh. Kenapa? Bukan karena Tuhan pelit amat, kan kita udah menang lawan bangsa atau kota itu. Bukan, karena Tuhan ingin umat Israel itu tetap setia. Kadang-kadang ketika dia mengambil sesuatu, kadang nggak cuma barang. Kalau uang, bisa jadi uang itu malah jadi rebutan antar bangsa, antar sama umat. Kalau yang diambil di jarah itu patung-patung, bagus ya patungnya. Lama-lama pertama bilang bagus, lama-lama disembah. Jadi kadang-kadang ketika kita makin punya banyak, membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah, itu yang lagi mau diingatkan sama Musa kepada umat. Udah, Tuhan bilang jangan-jangan. Nah, Bapak Saudara, sama seperti kita juga hari ini. Hal-hal apa yang rasanya jadi yang susah kita relakan, kita lepas. Entah barang, entah uang, entah orang, entah jabatan, entah keadaan hidup rumah tangga, entah kondisi, entah apapun lah. Belajarlah kita sama-sama hari ini melepas, merelakan apa yang bukan punya kita. Kalau Tuhan titip kita, Tuhan bisa ambil. Dan mungkin Tuhan akan ganti dengan hal yang lain. Tuhan akan percayakan hal yang baru. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kita pada hal-hal yang baru kalau yang lama aja kita nggak bisa relakan. Belajar move on, belajar merelakan tulus. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah titipkan dan Tuhan ambil bukan karena Tuhan kejam, karena memang itu sudah waktunya dan bagian kita sampai di situ. Nanti yang berikutnya mungkin orang lain, mungkin bukan kita, mungkin itu milik Tuhan. Sehingga biarlah apapun yang kita punya, kita mau belajar merelakan. Apapun benda, orang, manusia, uang, apapun itu. Dan percayalah, segala sesuatu itu kalau makin dipegang erat, biasanya akan hilang. Tetapi ketika kita nggak pegang, kita biarkan, malah datang. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami diingatkan oleh kejadian umat Israel dan Bapak Musa ketika mereka berhadapan dengan peperangan dengan kota-kota lain, berhadapan dengan barang-barang jarahan. Kami mau belajar percaya juga bahwa hidup itu adalah bagaimana kami belajar merelakan hal-hal yang kami miliki. Kami miliki itu cuma titipan doang dari Tuhan. Sehingga biarlah ajarkan kami merelakan hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.